Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wasyukrulillah wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'd. Sebelum kita memulai melanjutkan, saya sampaikan kepada semua mahasiswa, tolong segera diusahakan untuk memiliki email institusi, email student UMS ACID. Misalnya namanya Putri Rahmawati, nanti emailnya putrirahmawati@student.ums.ac.id. Kalau saudara pakai email institusi, maka kalau mau masuk ke Google Meet pembelajaran itu sudah langsung otomatis, tidak akan minta izin untuk. Kalau ini kan saya repot harus mengizinkan terus ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti saudara ketika semester 5 ke atas sudah mulai skripsi, itu kan harus menggunakan aplikasi myskripsi.ums.ac.id untuk bisa mengakses MySkripsi ketika saudara akan menulis skripsi. Itu pun harus menggunakan email institusi. Nah, termasuk kalau nanti mau untuk ujian UTS atau UAS ke depan, kalau sudah menggunakan UMS, sudah menggunakan, sekarang kan ini masih campur-campur psikologi, open learning, nanti akan menggunakan LMS ya, Learning Management System yang baru yang dibuat oleh UMS, terintegrasi dengan Kemendikbud, Ristek dan PDDikti. Itu otomatis Anda harus menggunakan akun email institusi. Jadi kalau namanya Salman, maka salman@student.ums.ac.id. Kalau nggak punya itu nanti nggak bisa masuk beberapa layanan UMS ya. Tolong segera diusahakan, hubungi IT Helpdesk. Nanti saudara langsung direspon dan langsung dibuatkan email institusi itu. Dan kalau sudah diberi email institusi, passwordnya, username-nya jangan lupa, harus diingat-ingat terus. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang dinamika implementasi Pancasila dari masa ke masa dan mengambil ibroh atau hikmah dari setiap fase pengamalan Pancasila tersebut. Pemakalah yang akan menyampaikan hari ini namanya Fauzan Santoso Iswari. Kelima mahasiswa yang bertugas untuk mempresentasikan makalahnya, sekitar kurang lebih antara 10 sampai 15 menit. Jadi disampaikan secara singkat padat bagaimana fase-fase pengamalan Pancasila mulai awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi sampai pasca Reformasi sekarang ini.
kemudian apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari berbagai dinamika fase-fase pengamalan Pancasila tersebut. Silahkan yang mau bertugas untuk menyampaikan, siapa yang bagian operatornya, siapa di tugas-tugasnya, silakan. Ya, dimulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Samsul Hidayat selaku dosen mata kuliah hari ini dan teman-temanku sekalian, izinkan kami kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang pelaksanaan Pancasila pada masa ke masa dan hikmah setiap peristiwa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safira Widiana Nareswari dengan NIM belakang 036 selaku moderator. Dan Fauzan Adinul Jihad dengan NIM belakang 038 selaku pemateri, Az-Zahra Suci Santoso dengan NIM 028 selaku pemateri, dan Muhammad Hajid Khairullah dengan NIM belakang 049 selaku materi, dan Fitria Rahmadan dengan NIM belakang 051. Untuk slide pertama, untuk slide kedua dan ketiga akan dibacakan oleh Saudari Fitria. Saudari Fitria, boleh mengaktifkan mikrofonnya. Pelaksanaan Pancasila dari masa ke masa dan hikmah setiap peristiwa sejarah pelaksanaan Pancasila pada setiap fase pemerintahan Indonesia. Yang pertama, Pancasila dalam lintasan masa ke masa tanggal 1 Juni 1945 menjadi sangat bersejarah karena kata Pancasila pertama kali terucap di sidang BPUPK. Tanggal 22 Juni 1945, tanggal dirumuskannya Pancasila setelah digodok oleh Panitia 9, disepakati oleh BPUPK yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Momentum terakhir adalah salah satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada saat sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal ini, Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar tersebut sebagai rumusan Pancasila. Kemudian, Pancasila pada era awal kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian BPUPK mengganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan pencapaian kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini pun dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 16 Agustus 1945. Golongan muda berunding dengan golongan tua untuk menyusun teks proklamasi. Konsep ditulis oleh Insinyur Soekarno, kemudian Soekarni dari golongan muda, mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta atas bangsa Indonesia. Kemudian teks tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Untuk Pancasila pada Orde Lama akan dibacakan oleh Saudara Fauzan.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma'bad. Pancasila pada Orde Lama, sosialisasi terhadap paham Pancasila yang konklusif menjadi prelude penting bagi upaya selanjutnya, yaitu Pancasila dijadikan ideologi negara. Usaha atau ikhtiar tersebut tercapai ketika Insinyur Soekarno memberi tafsir Pancasila sebagai satu kesatuan paham doktrin manipol atau USDEK. Golongan anti komunis berkonsolidasi diri sebagai kekuatan berpaham Pancasila yang lebih murni dengan menyingkirkan paham komunisme tidak bertuhan atau ateisme. Karena adanya pertentangan yang sangat kuat ditambah carut-marutnya perpolitikan saat itu, maka Insinyur Soekarno pun dilengsarkan sebagai Presiden Indonesia melalui sidang MPRS. Untuk selanjutnya, pada masa era Orde Baru akan dibacakan oleh Saudari Zahra. Saudari Zahra dimohon untuk mengaktifkan mikrofon. 4. Pancasila pada era Orde Baru. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negeri ini untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar negara. Pada 1 Juni 1968, Presiden Soeharto mengatakan bahwa jika Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa akan membuat Indonesia tidak loyo. Untuk Pancasila pada era reformasi akan dibacakan oleh Saudara Hajid. Saudara Hajid dimohon untuk mengaktifkan mikrofon. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pancasila pada era reformasi. Pancasila seharusnya sebagai nilai serta dasar moral etika bagi negara dan aparat pelaksanaan negara. Dalam penyataannya, digunakan sebagai alat legislatif, legitimasi politik. Keadaan tersebut ditandai dengan hancurnya ekonomi nasional, sehingga banyak pergerakan masyarakat, juga mahasiswa sebagai gerakan moral politik yang menurut adanya reformasi di segala bidang terutama politik, ekonomi, dan hukum. Kemudian, hikmah setiap peristiwa sejarah pelaksanaan Pancasila selalu rendah, religius, toleransi, kemudian bekerja sama yang baik seperti pada pembuatan teks proklamasi, seluruh anggota membagi tugas dengan baik. Hikmah setiap peristiwa sejarah pelaksanaan Pancasila selalu rendah, religius, toleransi, kemudian bekerja sama yang baik seperti pada pembuatan teks proklamasi, seluruh anggota membagi tugas dengan baik. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Baik, kita lanjutkan dengan diskusi ya. Kita lihat pertanyaan yang masuk. Ya, sudah beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama ada Era Nur An-Nisa, ada Benggol Goni, ada Zulfan Bintang Bagaskara, ada Rifka Aulia, ada Fazri Neka Ramadhani, ada Cynthia Ayu. Baik, kita lihat. Nah, sekarang kita mulai dari, silakan Mas Abid Dafa untuk menyampaikan pertanyaannya.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya yaitu makna Pancasila begitu luas dan mendalam. Namun yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah dalam pelaksanaannya khususnya warga Indonesia itu sendiri sudah menerapkan Pancasila itu sendiri? Lalu mengapa masih banyak dan maraknya pelanggaran nilai-nilai dan norma kehidupan khususnya di negara kita yaitu negara Indonesia ini? Ya, saya kira cara menjawabnya ada 5 pemakalah tadi kan. Salah satu memulai, nanti yang lain melengkapi gitu saja, jadi nggak usah didiskusikan. Kalau diskusikan nanti terlalu lama. Jadi siapa yang akan memulai memberikan jawaban, nanti bisa dilengkapi anggota yang lain. Mau Fauzan Adinul Jihad atau Safira atau siapa, silakan. Pertanyaannya tadi, Pancasila begitu luas dan mendalam. Apakah Pancasila itu sudah dilaksanakan atau diimplementasikan oleh warga Indonesia? Apakah warga negara Indonesia sudah menerapkannya? Kenapa masih banyak pelanggaran nilai-nilai dan norma kehidupan? Kalau menurut saya sih belum sih. Nah ya, terus gimana? Kalau menurut saya sih belum. Kalau saya lihat di ini, kalau saya menurut pandangan saya, kalau lihat di berita-berita ataupun di media sosial itu masih banyak yang belum menerapkan sistem nilai-nilai Pancasila, karena sebagian besar istilahnya ingin merubah sistem Pancasila menjadi sistem yang dia buat demi kepentingan politik. Contohnya seperti kasus baru-baru ini yang terjadi pada FPI, HTI atau Jamaah Daulah, itu ingin menggantikan ideologi Pancasila menjadi negara khilafah. Buktinya apa? Buktinya ya mereka nggak menerima perbedaan dalam bernegara. Apa? Nah ya, buktinya seperti apa? Contohnya kalau mereka menerima? Contohnya apa? Contohnya kayak dalam beragama kan Pancasila kan dibuat untuk seluruh agama yang ada di Indonesia. Kita menerima perbedaan, makanya muncul istilah Bhinneka Tunggal Ika kan. Nah mereka Fauzan suaranya hilang. Itu tidak menerima perbedaan. Contohnya yang paling gampang ini, waktu puasa bulan Ramadan terjadi, saya lihat di media sosial ini terjadi sweeping di mana-mana atau penutupan warung kan yang beragama di Indonesia nggak cuma Islam, ada non-Islam juga begitu. Jadi mereka nggak terima perbedaan. Coba yang lain pendapatnya gimana? Ya menurut pendapat saya seperti itu. Mungkin kalau misalkan salah atau kurang bisa di. Silakan yang lainnya dari anggota kelompok dulu. Safira, gimana pandangannya Safira? Yang lainnya? Kalau menurut saya sendiri, mungkin beberapa orang sudah menerapkan itu, cuman kembali lagi sama orangnya masing-masing gitu. Ya, Mas Hajid, mana Mas Hajid suaranya? Mana Hajid? Ya, Silakan. Kalau menurut saya
sama seperti Mbak Fitria, sebagian sudah menerapkan, cuman ada beberapa oknum-oknum yang mungkin masih menyimpang, belum menerapkan. Kita itu jangan berpikir secara pesimistis ya. Kita berpikirnya optimis, berpikirnya positif dan optimis. Kalau Pancasila nggak diterapkan di Indonesia, Indonesia sudah bubar dulu-dulu. Jadi kenapa Indonesia eksis ya? Meskipun ya ada dinamika, ada plus minus, ada pasang surut, itu karena rakyat Indonesia masih memiliki komitmen untuk mengamalkan Pancasila. Nah, tadi tuduhan HTI mau mengganti Pancasila dengan dasar negara yang lain itu juga nggak ada buktinya. Karena HTI yang namanya Hizbut Tahrir Indonesia, meskipun akhirnya dibubarkan oleh pemerintah Jokowi, itu mereka mentaati hukum. Jadi organisasinya didaftarkan secara resmi, ada anggaran dasarnya yang di dalamnya mengakui Pancasila sebagai dasar negara. Jadi bahwa HTI ingin mengganti dasar negara Indonesia Pancasila dengan dasar negara yang lain dan tidak menerima kebinekaan itu tuduhan yang tidak memiliki dasar. Ya, karena HTI bersanding dengan yang lainnya biasa ya. Namanya Ustadz Ismail Yusanto, tokoh HTI waktu itu, ya dia tetap bergaul dengan baik dengan yang lain-lainnya, menerima orang non-Muslim menjadi sahabatnya. Ya. Jadi nggak benar kalau mereka mau menggantikan ideologi Pancasila. FPI juga begitu. FPI itu hanya ingin memperjuangkan agar umat Islam mentaati syariat Islam. Kalau yang beragama lain silahkan menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya. Nggak akan memaksa orang non-Muslim menjalankan syariat Islam, kan tidak. Dan FPI juga mengakui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, kebinekaan juga, karena hidup berdampingan dengan etnis lain, pemeluk agama lain. Jadi begitu. Jadi kalau kemudian ada pembubaran HTI, pembubaran itu kan sebenarnya kepentingan politik saja. Itu kepentingan politik dari penguasa yang menganggap orang yang berbeda dengannya berarti anti Pancasila, itu yang nggak benar. Jadi mestinya pemerintah mempelopori menghidupkan kebinekaan itu. Justru pemerintah tidak mempelopori kebinekaan karena beda sedikit sudah dianggap anti Pancasila. Apalagi perbedaannya dikaitkan dengan agama. Jadi ini yang harus kita luruskan pandangan kita ya. Jadi Indonesia ini aman, Indonesia eksis karena Pancasila masih eksis. Ketika Pancasila lemah dan ideologi lain menguat seperti tahun 48, komunisme menguat. Tahun 65, komunisme menguat. Ya, terjadi kekacauan. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi kita harus berpikir positif, optimis. Tetapi meskipun demikian, kita memahami juga ada penyimpangan-penyimpangan terhadap pengamalan Pancasila. Baik itu dilakukan oleh rakyat biasa maupun oleh pemimpin, oleh pejabat ya. Justru yang paling nampak itu penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat. Misalnya korupsi, uang negara miliaran bahkan triliunan
Nah, itu betul-betul menyimpang dari Pancasila. Tapi itu dianggap ya, nggak dianggap menyimpang. Nah, tapi kalau menampakkan kehidupan beragama, ya rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin menghafal Al-Quran dianggap radikal, tidak bineka dan sebagainya. Ini harus kita luruskan pandangan seperti itu. Ya, itu saya kira pertanyaan dari Mas Dava. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari, ya silakan Nur An-Nisa. Baik, bagaimana metode atau cara terbaik untuk mengajarkan nilai Pancasila kepada generasi yang sekarang? Dimana kan kebanyakan generasi sekarang itu kurang melek akan sejarah yang pernah terjadi kayak gitu. Ya, silakan. Mau Fitria boleh, mau. Untuk pendapat saya ya, untuk kita yang paham akan nilai-nilai Pancasila memberikan contoh kepada generasi yang belum paham dan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak di mungkin seperti itu. Ya, yang lainnya yang melengkapi. Silakan mau melengkapi, yaitu Safira sudah ya. Muhammad Hajid atau Fitria. Kalau saya sendiri mungkin sama kayak Mbak Safira. Mungkin kan orang pasti dari kecil juga udah diajarin pasti sekolah. Kalau SD kan udah belajar PPKN. Seperti itu mungkin pasti sudah belajar sampai sekarang tuh pasti bakal ngerti sedikit-sedikit. Dan untuk sejarah kita mungkin bisa menerapkan juga buat orang-orang yang belum mengerti atau yang lebih muda dari kita, bahkan mereka mungkin kalau ini udah lebih ngerti duluan. Ya. Mungkin seperti. Baik, Fauzan. Ya, kalau menurut saya sih si pendidik itu bisa menceritakan reka sejarah ulang. Jadi yang namanya sejarah kan ya ceritakan ya, nggak mungkin rumus. Jadi ya dia menceritakan sejarah kepada anak didiknya. Soalnya apa? Kok berhenti? Kalau anak didik itu mendengar cerita itu. Ya, baik. Jadi kita juga jangan terlalu pesimis ya, atau underestimate kepada generasi muda. Kita justru harus optimis juga kepada generasi muda. Dan Anda bagian dari generasi muda itu, jangan merasa tidak ngerti Pancasila. Setiap generasi pasti ada orang-orang yang mengerti Pancasila dan ada orang-orang yang tidak ngerti Pancasila. Disitulah maka terjadi saling memberikan ilmu dan pengalamannya kepada yang lainnya. Jadi insya Allah dengan begitu satu sama lain bisa saling mengisi dalam pemahaman penghayatan terhadap Pancasila, dan pembelajaran Pancasila di sekolah itu jangan terpancang bahwa itu ada mata kuliah atau mata pelajaran Pancasila saja. Mata pelajaran dan mata kuliah yang lain pun merupakan bagian dari penanaman
nilai-nilai Pancasila. Ada mata kuliah agama, pendidikan agama. Pancasila itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada agama. Ketuhanan yang Maha Esa, apa yang bisa kita lakukan dengan ketuhanan yang Maha Esa? Nggak ada yang bisa kita lakukan apa-apa. Dengan agama baru ketuhanan yang Maha Esa itu akan eksis. Kita belajar akidah tauhid. Nah, itu sudah mendalami aspek kognitif dan afektif dari ketuhanan yang Maha Esa. Nanti psikomotoriknya adalah ibadah dan akhlak. Ibadah, akhlak, muamalah itu psikomotorik dari nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ibadahnya berarti kita mempraktekkan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Nah, pelaksanaan itu bagian dari menghidupkan nilai-nilai dasar Pancasila. Kemudian kita berakhlak yang baik. Itu bisa kepada nilai ketuhanan, bisa kepada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita bermuamalah, berdagang dengan baik, dengan jujur, menjalankan tugas negara yang menjadi pegawai, yang menjadi pelajar, mahasiswa. Nah, itu berarti mengamalkan Pancasila baik dari sisi ketuhanan yang Maha Esa-nya maupun dari segi kemanusiaannya. Kalau aspek kenegaraan kebangsaan berarti kerakyatannya, persatuannya dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Kita harus memperluas cakrawala. Jadi materi Pancasila tidak hanya ditanamkan melalui mata kuliah atau mata pelajaran Pancasila saja, tapi ya ilmu-ilmu sosialnya, budi pekertinya, agamanya dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Jaga bagus pertanyaan-pertanyaannya. Nah ini Fazri Neka Ramadhani. Silakan Fazri Neka dibacakan. Jadi pertanyaan saya, mengapa Pancasila tetap eksis pada zaman dahulu, terbentuk hingga masa sekarang atau masa depan? Itu Pak. Ya, silakan. Ini termasuk pertanyaan yang memiliki sikap positif dan optimis ya. Silakan dibalas, dijawab oleh kelompok yang bertugas. Kenapa Pancasila tetap eksis dari zaman dulu ketika terbentuk hingga masa sekarang bahkan masa depan? Kira-kira kenapa itu? Suaranya Az-Zahra kurang jelas ya. Ya Pak. Ya, silakan. Ada jelas sekarang. Menurut saya, Pancasila itu sudah melekat pada jiwa bangsa Indonesia sejak sebelum negara ini merdeka. Hal ini dikarenakan Pancasila memang digali dari jiwa bangsa Indonesia itu sendiri. Sebagai contoh, sumber dari Pancasila itu yaitu adat istiadat, kebiasaan, keanekaragaman, dan kebudayaan. Ya, itu salah satunya. Mungkin yang lain ada yang mau memberikan tambahan? Boleh juga sekarang di luar pemakalah memberikan kontribusi. Ya, silakan Mas Ahmad Hakim. Ya, mungkin begini kalau menurut saya, mengapa Pancasila sejak dulu sampai sekarang masih eksis dan tetap ada, dan mungkin bahkan insya Allah sampai ke depan mungkin begini. Kalau menurut saya, ini adalah bukti bahwa pemimpin-pemimpin kita yang dulu itu benar-benar memikirkan apa istilahnya
ideologi buat negara kita itu yang bukan aslinya bukan hanya buat negara saja, tapi juga kehidupan dalam kemanusiaan ini. Karena kan dalam Pancasila itu sudah tercakup segala bentuk istilahnya kayak asas untuk kita hidup baik bermasyarakat maupun hidup untuk sesama manusia yang lain. Jadi kenapa masih eksis sampai sekarang dan mungkin sampai masa depan? Karena ya itu sudah menjadi dasar dan juga alasan mengapa kita hidup berdampingan dan saling bertoleransi atas perbedaan yang kita miliki dan perbedaan tersebut juga akan tetap eksis sampai dari sekarang dulu dan sampai nanti gitu. Jadi ya mungkin gitu Pak, karena apa istilahnya dari Pancasila tersebut kita bisa menghargai bentuk perbedaan yang ada sekarang dan sampai nanti. Mungkin gitu Pak. Ya, bagus. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan saja ke pertanyaan berikutnya. Yang keempat ya. Yang keempat. Coba ini Rifka Aulia Nur Syafani. Rifka. Baik, pertanyaan yang saya ajukan yaitu pada masa Orde Lama, bagaimana reaksi masyarakat saat itu ketika konsep Pancasila diganti? Karena pada masa itu kan ada penyimpangan ya. Jadi bagaimana sih reaksi masyarakat saat itu? Baik, saya kira bagus pertanyaannya. Silakan Fauzan, Safira, Azahra. Reaksi rakyat pada saat itu mencoba untuk menyesuaikan pada rumusan-rumusan yang telah ditetapkan. Walaupun banyak penyimpangan, tetapi seiring berjalannya waktu dapat yang lainnya silakan ditambahkan. Fauzan, Mas Fauzan. Iya Pak. Silakan. Bentar Pak, lagi mikir bentar. Oh, kalau gitu siapa tadi? Adinul Jihad. Iya, saya. Bukan. Muhammad siapa? Muhammad Hajid. Mana Muhammad Hajid? Iya Pak. Ya, silakan Mas. Gimana pandangan saudara? Pada saat itunya pas Orde Lama apa gimana Pak? Iya, kan yang ditanyakan masa Orde Lama. Masa Orde Lama terjadi penyimpangan, gimana reaksi masyarakat dan rakyat? Kalau pandangan saya, di masa itu masyarakat ada yang mencari solusinya buat menangani penyimpangan-penyimpangan tersebut. Gimana? Penjelasannya gimana? Ya, di Orde Lama kan terjadi suatu penyimpangan. Jadi para masyarakat itu mencari solusi bagaimana untuk keluar dari menangani penyimpangan. Contohnya, contoh solusinya apa? Contoh solusinya apa? Baik, sekarang yang lainnya di luar kelompok silahkan memberikan kontribusi. Siapa yang memberikan respon kontributif terhadap pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Fazri?
AstraZeneca. Siapa yang mau? Mas Abid, Dava? Ya Pak. Silakan. Kalau menurut saya pada saat itu kontribusi ataupun solusi dari akhir masa Orde Lama itu Insinyur Soekarno atau presiden kita membentuk atau mengeluarkan dekret presiden, yaitu demokrasi terpimpin atau konstituante, yang artinya pemerintahan itu pemilik tertingginya adalah presiden. Mungkin itu Pak. Yang lainnya, Sandi. Mas Sandi punya pendapat? Atau Mbak Talita? Atau Salman? Jadi pada waktu Orde Lama itu kan benih penyimpangan itu karena eksisnya Partai Komunis ya. Partai Komunis eksis menjadi sebuah kekuatan politik sampai dalam pemilu tahun 55 menjadi partai besar nomor 4 ya, partai besar nomor 4. Nomor 1 PNI, nomor 2 Masyumi, yang sebenarnya sama itu. Kursinya sama, jumlahnya juga sama, jumlah perolehannya. Cuman dalam data sejarah yang dinomorsatukan PNI. Sebenarnya mau dinomorsatukan Masyumi juga oke, sama itu. Kemudian nomor 3 Nahdlatul Ulama, Partai Nahdlatul Ulama, dan nomor 4 PKI. Nah, ketika terjadi Dewan Konstituante yang tugasnya membuat undang-undang dasar yang akan digunakan untuk menggantikan undang-undang dasar sementara dan undang-undang dasar 1945 yang dianggap sudah masa lalu, tidak relevan untuk diterapkan di masa depan, maka konstituante tugasnya menyusun undang-undang. Tapi tahun 55 sampai tahun 59, berarti sudah 4 tahun, konstituante belum berhasil membuat undang-undang baru. Kenapa? Karena di Dewan itu terjadi perbedaan yang tajam antara kelompok Pancasilais dan kelompok komunis. Kelompok Pancasilais kebanyakan para kiai, ulama, dan para santri yang memiliki komitmen terhadap agama. Sementara komunis PKI anti agama. Ya, nggak jadi-jadi bikin undang-undang. Ya. Akhirnya Presiden Soekarno menetapkan dekret Presiden 5 Juli 59. Isinya apa? Membubarkan Dewan Konstituante. Karena nggak berhasil buat undang, untuk apa? Bubarkan saja. Yang kedua, kembali kepada UUD 45. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Harapannya adalah mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen. Tapi ya karena PKI masih eksis, PKI merapat kepada presiden. Akhirnya kekuatan-kekuatan di luar PKI sedikit demi sedikit dilemahkan. Masyumi sebagai kekuatan umat Islam dilemahkan oleh PKI, yang akhirnya mereka dibubarkan tahun 60 itu dibubarkan PKI Masyumi. Tapi sebelum ada ketetapan pembubaran, Masyumi lebih dulu membubarkan diri. Nah, Masyumi tahun 60 itu membubarkan diri sebelum dibubarkan.
Nah, maka PKI semakin kuat. Nah, PKI ingin eksis bersama Soekarno, maka PKI yang membawa ide agar Soekarno diangkat sebagai presiden seumur hidup dan kekuasaan tertinggi di bawah presiden sebagai pemimpin besar revolusi Republik Indonesia di samping Panglima tertinggi, pemimpin besar revolusioner Republik Indonesia itu sebutan kepada presiden. Nah, presiden mungkin merasa nyaman dibesar-besarkan seperti itu, jadilah demokrasi terpimpin. Kekuasaan tertinggi menjadi milik presiden. Sekarang ini hampir-hampir seperti itu. Ya. Kekuasaan terpusat kepada presiden sekarang ini. Mirip-mirip itu. Sehingga kemarin ada pernyataan dari siapa itu yang mengatakan TNI bukan milik negara, tapi TNI milik presiden. Nah, ada pernyataan seperti itu. Itu mirip-mirip seperti dulu, demokrasi terpimpin. Nah, reaksi rakyat bagaimana? Ya, terhadap penyimpangan-penyimpangan, rakyat bereaksi. Maka di tahun 60-an sudah mulai banyak kekacauan, demonstrasi dilancarkan oleh para mahasiswa, oleh rakyat. Kemudian kelompok-kelompok partai komunis juga begitu, ikut berdemo, tapi demonya mereka membela presiden, ya, mendukung presiden, itu PKI. Yang lainnya seperti Masumi juga melakukan demo anti presiden. Puncaknya ya terjadinya pembunuhan 7 jenderal pada G30 PKI, dan akhirnya adalah membawa kepada jatuhnya kekuasaan Presiden Soekarno karena tidak bisa mengendalikan situasi negara. Kemudian Soekarno menyerahkan kekuasaan, walaupun bukan presidennya, tapi kekuasaan untuk memulihkan keamanan kepada Jenderal Soeharto lewat Super Semar. Nah, Pak Harto memanfaatkan untuk membubarkan PKI. Akhirnya Soekarno tidak bisa mempertanggungjawabkan kondisi negara dan beliau di-impeach, ya, diberhentikan jabatan presidennya oleh MPRS, dan MPRS mengangkat Jenderal Soeharto. Itu menjadi akhir Orde Baru dan akhir Orde Lama dan awal Orde Baru. Jadi maunya dekret presiden itu ya Pancasila eksis kembali, Undang-Undang Dasar eksis kembali, berarti demokrasi harus hidup. Tapi nyatanya yang terjadi demokrasi terpimpin, alias kepemimpinan terpusat kepada presiden. Baik, pertanyaan yang terakhir. Saudari Mutiah Arifah. Silakan Mutiah Arifah. Ini terakhir. Mana Mutiah? Ya Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya Ustadz. Ya, silakan. Saya izin bertanya, apakah kiranya relevansi Pancasila itu masih bisa dilaksanakan untuk sampai ke masa depan? Apabila tidak, kira-kira kenapa? Dan apabila iya, itu juga karena apa? Gitu. Sekian, terima kasih. Ya, intinya apakah Pancasila itu masih relevan untuk saat ini dan saat yang akan datang? Silakan. Saya izin menjawab. Ya, jadi silakan, Mbak. jawabannya iya, karena Pancasila itu kan dibentuk sebagai dasar negara. Jadi selama negara itu masih
masih ada gitu, harus pasti tetap berjalan. Gitu sih kalau menurut saya. Ya, Pancasila merupakan rumusan yang disusun oleh para pendiri bangsa yang diambil dari tadi ya, dari nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya, adat istiadat ya. Karena menyerap seluruh pemikiran dan gagasan rakyat Indonesia dari sebelum kemerdekaan sampai sekarang dan sifatnya universal, pasti Pancasila itu selalu relevan dari masa ke masa. Cuman memang tadi ya, dinamika penyimpangan itu selalu ada di seluruh level, apakah rakyat biasa, apakah pejabat pemerintah daerah atau pejabat pusat dan sebagainya. Nah, itu tantangan kita semuanya. Tugas kita adalah bagaimana menjaga nilai-nilai dasar Pancasila, kemudian mengendalikan nilai-nilai instrumental agar tidak menyimpang dari nilai-nilai dasar. Sekarang ini beberapa instrumental negara seperti undang-undang negara itu ada yang rawan bertentangan dengan nilai-nilai dasar. Nah, kalau instrumentalnya rawan, otomatis nanti nilai-nilai praktiknya, nilai-nilai praksisnya itu ya memungkinkan untuk terjadi penyimpangan-penyimpangan juga. Contoh penyimpangan yang baru saja kita rasakan ya disahkannya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja atau Omnibus Law, yang satu pasal dengan pasal yang lainnya saling tabrakan, menabrak bidang-bidang yang sudah diundangkan dalam undang-undang yang lain. Nah, itu termasuk kekacauannya. Kemudian juga dulu mau muncul rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, RUU HIP. Itu justru mengarah kepada pelemahan Pancasila. Ada juga undang-undang apa itu? Dulu ada undang-undang migas, jadi karena memang orang-orang ya mungkin banyak dikendalikan oleh kepentingan yang lain, kepentingan asing bisa, kepentingan bisnis bisa. Ya, ini hikmahnya di situ ya, kita harus mengambil hikmah dari terjadinya kekacauan, pelemahan terhadap ideologi Pancasila. Tahun 48 pemberontakan PKI itu saya kira juga ada hikmahnya. Tahun 65, tahun 98 ada korban ya, kebakaran. Nah, di dalam kebakaran itu mungkin ada puluhan atau ratusan orang yang terbakar, yang tidak tercatat ya, karena tidak terdata secara real. Di Solo saja berapa mal yang terbakar dan berapa puluh manusia yang mungkin terbakar di dalam mal itu nggak diketahui. Belum yang di Jakarta dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang membawa korban seperti itu. Tapi kita masih berpikir optimis dan positif, Pancasila masih tetap eksis. Baik, saya kira itu untuk pertemuan pada siang hari ini. Saya kira beberapa hal sudah bisa kita angkat ya, untuk kita renungkan dan kita lanjutkan dalam diskusi tertulis ya. Silakan dilanjutkan diskusi tertulisnya, bisa saling menjawab, saling ya, yang lain juga boleh berkontribusi. Ya, namanya saja di situ forumnya forum diskusi, siapa saja boleh berpendapat. Ya, saya kira begitu. Mari kita tutup kuliah by Zoom-nya dengan membaca hamdalah
Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada dasarnya kuliahnya masih berlangsung dengan diskusi tertulis, silahkan dilanjutkan secukupnya sampai besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Yeah. Mbak. Jazakumullah khairan. Terima kasih Bapak.